Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bapak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pola bilangan dengan topik barisan aritmetika. Nah, biar lebih paham, mari kita simak video kali ini. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari barisan aritmetika itu? Jadi barisan aritmetika itu merupakan barisan bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Sebagai contoh, barisan dari 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Kenapa barisan ini disebut sebagai barisan aritmetika? Karena kalau kita amati di sini, selisih antar sukunya itu selalu sama, yaitu kalau kita lihat di sini, nah, dia selalu bertambah 3. Kemudian dari 5 ke 8 juga bertambah 3. Dari 8 ke 11 juga bertambah 3. 11 ke 14 juga bertambah 3. 14 ke 17 juga bertambah 3. Karena selisihnya selalu sama, yaitu selalu ditambah 3, makanya barisan ini disebut sebagai barisan aritmetika. Aritmetika. Nah, jadi kan sudah tahu ya, kenapa barisan ini disebut sebagai barisan aritmetika. Jadi, cirinya adalah memiliki selisih antar suku yang selalu sama. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bentuk umum suku ke N. Nah, apa sih bentuk umum suku ke N ini? Jadi, gunanya bentuk umum suku ke N ini adalah untuk mencari suku-suku yang letaknya jauh. Misalnya suku ke 1000, suku ke 2000, suku ke 4000, dan seterusnya. Karena kita tidak mungkin akan melakukan pencacahan atau menjumlahkan terus-menerus dari suku pertama sampai ke suku ke 1000, karena sangat panjang. Jadi gunanya bentuk umum suku ke N ini adalah untuk mencari suku-suku yang jauh. Sebenarnya, bentuk umum suku ke N ini adalah suatu rumus, yaitu rumus UN. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, rumus UN itu adalah sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Jadi, tidak lain dan tidak bukan, UN ini adalah suatu rumus untuk menentukan suku ke N, di mana A adalah suku pertama, kemudian B adalah beda atau selisih tadi, dan UN adalah suku ke N. Nah, kalau kita kembali ke contoh semula tadi, nah ini, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, 2 ini merupakan suku pertama atau U1 yang bisa kita bilang tadi sebagai A. Nah, kemudian 3 ini adalah sebagai bedanya. Ya. Jadi ini adalah bagian dari UN. Nah, kalau kita mencari suku ke 1000 kan tidak mungkin nih U1000. Kita jumlahkan terus-menerus sampai jauh. Jadi kita gunakan yang tadi, yaitu bentuk umum suku ke N. Ya. Nah, sekarang kita akan coba lakukan atau mengerjakan contoh yang menggunakan bentuk umum suku ke N. Nah, ini contohnya. Jadi diketahui suatu barisan aritmetika 15, 11, 7, dan 3. Tentukanlah suku pertama dan beda. Sekarang kalau kita lihat di sini, kita jawab ya. Kita jawab. Nah, yang A, suku pertama itu adalah A, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, barisan pada bilangan ini, suku pertamanya adalah 15, maka A-nya sama dengan 15, maka A sama dengan 15. Kemudian, bedanya atau B-nya, kita lihat di sini. Dari suku pertama ke suku kedua itu selalu memiliki selisih yang sama, yaitu dikurang 4. Begitu pula dari suku kedua ke suku ketiga, 11 ke 7, itu dikurang 4. 7 ke 3 juga dikurang 4. Artinya apa? Bedanya adalah min 4.
maka di sini bedanya adalah min 4. Ya. Nah, jadi kita sudah dapat suku pertama 15 dan bedanya adalah min 4. Kemudian yang B, rumus suku ke N. Nah, artinya apa? Kita mencari rumus untuk barisan ini. Nah, tadi kita sudah punya barisan bentuk umum suku ke N, yaitu UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. Nah, sekarang kita akan pakai rumus itu. Jadinya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, A-nya adalah 15 ditambah N dikurang 1 dikali B. Bedanya adalah min 4. Sekarang kita akan coba sederhanakan rumus ini. 15. Nah, kemudian min 4 dikalikan dengan N, yaitu min 4N. Kemudian min 4 dikalikan dengan min 1, yaitu plus 4. Kita sederhanakan lagi, sama dengan 15 ditambah 4, yaitu 19 dikurangi 4N. Maka rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 19 dikurang 4N. Nah, begitu ya. Berikutnya, suku ke-11. Nah, kita akan mencari suku ke-11. Nah, kita akan gunakan rumus UN yang barusan kita dapat tadi, yaitu UN, UN sama dengan 19 dikurangi 4N. Nah, jadi kita masukkan di sini, karena di sini suku ke-11, artinya kita mencari U11. Nah, berarti sini U11. Nah, artinya apa? N-nya nanti kita ganti dengan 11. 19 dikurang 4 dikali 11. Sama dengan berapa? 19 dikurangi 4 dikali 11, yaitu 44. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan. 19 dikurang 44 sama dengan negatif 25. Artinya apa? Pada suku ke-11, pada barisan bilangan ini, yaitu negatif 25. Jadi, suku ke-11-nya adalah suku ke-11-nya, yaitu adalah negatif 25. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk mendapatkan suku pertama, kemudian beda, kemudian rumus suku ke N, kemudian suku ke-11. Jadi, yang pertama-tama kita identifikasi dulu siapa suku pertamanya, kemudian siapakah bedanya, kemudian kita masukkan rumus suku N-nya, kemudian suku ke-11. Ya. Sebenarnya, untuk mendapatkan rumus suku ke-11 ini, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Ya. Jadi, cara langsung ya, kita tulis cara langsung. Nah, kita masukkan rumus UN-nya itu. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 dikali B. U11 sama dengan A-nya ada 15 ditambah bedanya adalah min 4 ya. Min 4 dikurang 1. Sorry. Kita bagian dulu. Nah, jadi N-nya adalah 11 dikurang 1, bedanya adalah min 4. U11 itu sama dengan 15. Nah, kita kurangkan dulu. 11 kurang 1 yaitu 10 dikalikan dengan min 4. U11-nya adalah 15. Nah, 10 dikali min 4. Oh, berarti minus 40.
Kita kurangkan, U11-nya adalah 15 kurang 40, itu min 25. Nah, sebenarnya bisa langsung. Hanya saja, kalau kita langsung, kita nggak akan ketemu rumus suku ke N-nya. Padahal yang dicari juga suku ke N-nya, rumus suku ke N-nya. Kita menggunakan bentuk umumnya. Jadi, untuk mendapatkan rumus suku ke N, maka kita harus menggunakan langkah yang kedua dulu ini. Tapi kalau tidak ditanyakan, hanya langsung minta mencari suku ke-11, kita bisa langsung gunakan rumus UN, bentuk UN-nya ini. Ya, jadi tergantung pertanyaan. Baik, cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.